Assalamualaikum. Ya, nih, Udah. baru mulai nih insya Allah kita. Kita lagi ada di lokasi dan masih menunggu sih. Harusnya Kang Irlan ada kesini. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Ya, alhamdulillah. Berkat doa Kang Irlan dari kota Mekah ini. Turunnya itu yang di luar maksudnya suruh pertama aja bro. Aulian, halo. Yuk, Kang Irlan. Belum. Kita masih persiapan. Itu kami Hidayat dalam rangka apa itu? Apa? Ini dipanggil oleh KBRI. Lihat, Iya. ya, diinterogasi. YouTuber diinterogasi di sini. Oh, ada penghasibuan. Abu Ngasibuan, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal khair, selamat malam. Jumpa lagi bareng saya Hidayat Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita lagi ada di kota Al-Aqsa. Saya ditemani bareng Bang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Hidayat Venturer. Saat ini kita alhamdulillah sedang berada di Al-Aqsa. Dan Al-Aqsa ini di kota Masih dekat timur, namanya bagian timur ya, Arab Arab Saudi Saudi ya. Arab Saudi ya. Dan alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan bersilaturahim dengan kita juga bersilaturahim nanti dipanggil oleh KBRI. Nah, gimana keseruannya? Hidayat Venturer. Ya. Dan alhamdulillah hari ini yang kesini kita berdua sama Bapak Rawi. Harusnya Kang Irlan mau Hasibuan, tapi karena jaraknya yang lumayan jauh juga ya, jadi susah gitu. Jadi kita hanya bisa berdua saja untuk hadir ke sini. Karena Kang Irlan juga sibuk dengan keluarga, mau Hasibuan karena untuk mempersiapkan haji Ya, karena kita daftar di Kementerian Haji dan kita memenuhi panggilan dari KBRI ya. Insya Allah apa yang akan kita bahas diberikan. ya. Dan di sini alhamdulillah sih seru banget ternyata. Ya, silakan. Silakan Bu. Udah masuk Bu. Ternyata Pak Rawi Channel sekarang udah punya fans. Wow, dahsyat. Dan di sini alhamdulillahnya itu kita bisa langsung mengenal WNI. Ya. Ternyata WNI kita itu tidak hanya di Jeddah di Makkah saja, melainkan di bagian timur juga banyak. Dan yang spesialnya lagi kita dihadiri oleh tugas dari para petinggi mungkin. Ya, Di kedutaan. dari KBRI ya. Ya, kita lihat. Di sini sih sebenarnya bukan untuk investigasi. Ya. Bukan ya, Interogasi. interogasi. Bukan interogasi, tapi di sini lebih menjalin silaturahmi dan memperkenalkan akan ada beberapa promo seperti dari aplikasi pintar khusus bagi WNI yang nantinya akan menjadi kemudahan bagi WNI kita. WNI Indonesia ya yang berada. Iya. Dan di sini juga dihadiri sama ya tadi ya ada Bapak Hendra dan juga ada dan juga ada wakil dari Dubes dan juga dihadiri beberapa WNI yang ada di Jubail daerah. Iya, benar sekali. Ini bro, sebenarnya daerah terpencil yang memang punya sejarah ya. Sejarah dari zaman Utsmania dulu. Utsmani. Assalamualaikum. Ya, nih, Udah. baru mulai nih insya Allah kita. Kita lagi ada di lokasi dan masih menunggu sih. Harusnya Kang Irlan ada kesini. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Ya, alhamdulillah. Berkat doa Kang Irlan dari kota Mekah ini. Turunnya itu yang di luar maksudnya suruh pertama aja bro. Aulian, halo. Yuk, Kang Irlan. Kan aja itu. Belum. Kita masih persiapan.
Ini dipanggil oleh KBRI. Lihat. Iya. Ya, diinterogasi. Youtuber diinterogasi di sini. Oh, ada Bung Hasibuan. Bung Hasibuan, hati-hati, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kan? Masya Allah. Di Makkah macet. Nah, tadi kita seru loh perjalanannya dari Jeddah ke Damam, karena ke Damam dulu dan ternyata dari Damam ke Al-Ahsa ke lokasi itu lumayan jauh. Betul ya. Sekitar 160 kilo. Iya. Yang pasti, aduh, seru lah perjalanannya. Nanti ada di channelnya Pak Bahrawi. Kita itu kecapean, belum tidur. Iya. Masya Allah. Aduh, pengennya Kang Irlan, Bung Hasibuan bisa kesini nih. Next time. Next ya, di musim dingin insya Allah. Insya Allah. Kita adventure via darat. Ya. Kita pakai mobil nanti. Iya. Bung Hasibuan. Yalla. Dukung terus. Jangan lupa subscribe. Iya. Di Damam berapa hari nih? Apa? Di Damam berapa hari? Insya Allah sampai hari Sabtu mungkin ya. Ya. Sabtu pagi udah kembali, hari Jumat sih. Pesawatnya. Ya. Pak Adil. Damam panas atau gimana? Panas. Panas. 51. tapi seru sih. Kita kedinginan di pesawat, di bandara, pas keluar baru beberapa detik Iya. Panas. panas. Terus nanti nginap di mana nih? Ya, di hotel berbintang Intercontinental Darut Tauhid. Darut Tauhid. Untuk Darut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini jangan sampai lupa itu yang dikejar sama Kang Idai bagaimana hasilnya? Nanti ikuti terus. Next. Oke, udah ya. Iya mulai. Oke ya. Oke, mulai. Kang Irlan, Bye. doain ya. Bung Hasibuan. Oke, baik. Selamat malam kepada para narasumber, juga kepada panitia dan masyarakat Indonesia yang ada di Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam sehat dan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Saya tidak akan terlalu panjang dalam menyampaikan sambutan karena sudah larut malamnya dan saya yakin masih ini narasumber itu sudah lengkap ya, Rian ya, sudah ya. Pak Aku di belakang tuh ya. Ya, terima kasih Pak Indra juga sudah berkenan hadir. Baik, Bapak-bapak sekalian, warga negara Indonesia, saya tidak banyak ingin menyampaikan sesuatu, yang saya pendek saja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, khususnya mengenai masalah jurnalistik dan bermedsos ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita kaitkan adalah dengan adanya majunya teknologi atau IT. Nah, dengan teknologi atau IT atau yang sekarang kalau mau gampangnya kira-kira dilihat dari maraknya penggunaan handphone seperti ini akhirnya banyak sekali setiap orang sekarang bisa menjadi kantor berita. Jadi membuat berita, kantor berita jalan lah misalnya, newsroom jalan. Ini karena banyaknya perkembangan daripada IT. Nah, yang kedua, pertanyaannya dan ini harus dijawab di dalam acara ini. Pertanyaannya adalah, apakah dengan majunya IT ini kita semua ini betul-betul sudah
terkoneksi? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kita sekarang sudah terkoneksi atau sebetulnya kita makin tidak terkoneksi? Atau makin tidak saling mau berkomunikasi, tidak mau saling bersilaturahmi? Ini yang harus dijawab. Jadi perkembangan IT ini tidak hanya sekedar mengubah perilaku kita yang sekarang makin bisa kita menjadi kantor berita, membuat berita sendiri, tapi kembali kepada pertanyaan berdasar, apakah betul-betul kita sudah terkoneksi? Koneksinya itu antara silaturahmi dengan sesama, kemudian kita bisa terkoneksi dengan sumber-sumber informasi, sumber-sumber berita. Ini yang harus dijawab. Dan saya kira ini menjadi tepat dari acara pada malam hari ini yang nanti saya berkenan selain Pak Rian juga Pak Hendra bisa menyampaikan dari sisi kebangsaannya, Pak Agung dari sisi regulasinya bagaimana sesuai dengan ketentuannya. Ini yang saya kira harus dijawab di acara malam ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita semua ini sekarang sudah termudahkan dengan IT. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan mendasar, apakah kita betul-betul sudah terkoneksi? Koneksi dengan sesuatu yang betul, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang bisa menjadi manfaat. Ini yang harus dijawab pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada warga negara Indonesia yang ada di ASTA, yang selalu aktif dan melakukan kegiatan, dan salam hangat selalu dari Bapak Duta Besar dan kami yang ada di KBRI Riyadh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nanti saya titip buat Pak Rian untuk bisa menyampaikan rencana penyaluran bantuan logistik yang untuk WNI terdampak pandemi. Nanti kita mohonkan bantuan Bapak-Bapak di AXA untuk bisa menyalurkan atau mendapatkan data tersebut. Demikian dari saya. Sekali lagi selamat melakukan kegiatan, dan dengan ini saya nyatakan acara kegiatan jurnalistik, pelatihan jurnalistik ya. Pelatihan malam hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakapri, Bapak Arif Hidayat yang telah bersedia sebagai keynote speaker pada acara ini sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Acara akan kita lanjutkan kepada Bapak Wakapri. Jika ada kegiatan lain dipersilahkan untuk melanjutkan acara. Ya, terima kasih. Saya pamit ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. KBRI Riyadh kepada Bapak Megah Surian kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak atas saudara yang kami hormati, Pak atas hukum yang kami hormati, juga panitia dan teman-teman di sini yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi dari KBRI yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan acara ini. Dan acara ini saya kira sangat penting bagi kita sebagai orang yang sehari-hari mengkonsumsi informasi di media massa atau di internet, media sosial. Dan dengan adanya pelatihan ini kami berharap mungkin nanti akan membentuk kader-kader yang melek dengan informasi. Ini yang kami harapkan dari pelatihan kali ini. Dan memang kita harus sadari juga bahwa
saat ini adalah abad atau era informasi. Kalau dulu kita sering mendengar mungkin ada game yang disebut siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia, atau yang siapa yang menguasai informasi akan dapat menguasai orang lain. Tapi di era sekarang ini informasi itu overload. Kita bisa dapat informasi dari manapun. Nah sekarang yang bisa menguasai itu tuh bukan cuma lagi orang-orang yang tahu tentang informasi, tapi tahu bagaimana mengelolanya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa di era overload informasi saat ini bukan bagaimana kita tahu semua informasi, tapi bagaimana kita mengelola dan bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang kira-kira baik buat kita, dan bagaimana memilah informasi yang benar atau mana yang kira-kira tidak benar. Nah itu yang harus kita sadari. Nah kami harapkan juga setelah pelatihan ini berlangsung, kita semua peserta di sini bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara menyaring dan men-sharing berita dengan benar. Jadi tidak mudah termakan hoax, tidak bisa melihat bagaimana sumber berita yang benar. Nah di situ yang nanti mungkin akan bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan dalam pelatihan kali ini. Nah, dan satu hal juga yang harus saya sampaikan, bahwa di era internet saat ini, informasi apa yang kita sampaikan di internet itu nyaris abadi, ya. Jadi kita harus benar-benar harus hati-hati dalam men-sharing sesuatu di internet, karena misalnya kita dengan emosi kita men-sharing sesuatu atas dasar emosi yang membuat marah orang lain, kemudian itu informasi itu akan terus ada di internet. Kalau misalnya orang yang agak mungkin punya kemampuan sedikit, itu bisa dikorek-korek, bisa dilihat, oh kamu dulu pada saat mudamu kamu pernah men-sharing sesuatu, dan ini bahkan bisa membuat kredibilitas kita jadi hilang nanti di masa depan. Mungkin kalau kita membuat mau melamar suatu pekerjaan, nanti bos kita melihat, oh kamu dulu pernah sharing seperti ini ya, wah ini tidak cocok di sini. Nah, hal seperti itu yang harus kita sadari, bahwa apa yang kita sharing di internet itu nyaris abadi, ya. Susah, mungkin bisa dilihat, tapi mungkin harus dengan cara yang sangat sulit. Nah, itu yang mungkin yang saya bisa kami. Saya harap acara ini dapat mengedukasi kita semua khususnya, dan nanti mungkin dari hasil dari acara ini akan ada youtuber atau ada orang-orang yang ahli dalam sharing informasi, dan akan menjadi pengalaman buat dia ketika kembali ke Indonesia. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hal ini. Nah tadi juga kita dengar ada pesan dari Pak DCM terkait dengan salah satu program KBRI ini, mungkin di luar dari acara ini Pak, ya. Jadi seperti diketahui bahwa KBRI ini akan menyalurkan logistik ke para WNI yang membutuhkan karena terpengaruh dengan pandemi. Nanti mungkin kami akan minta bantuan dari teman-teman untuk mungkin mendata siapa orang-orang yang kira-kira bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut, sebagai bantuan langsung pandemi Pak, ya. Ya seperti itu. Nanti mungkin kami akan minta bantuan kepada teman-teman di sini untuk mendata. Nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nah nanti akan ada Pak Hendra yang akan menyampaikan terkait dengan ketahanan nasional dan era informasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Megah Rustian
Selanjutnya sambutan dan paparan singkat dari atas udara KBRI Riyadh kepada Bapak Kolonel Sus Hendra Gunawan SOS, kami persilahkan. Terima kasih. Cek. Terima kasih kepada pembawa acara. Ya, saya sarjana sosial, jangan dibaca SOS. Kayak ada bahaya aja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari KBRI Riyadh, Bapak Sosbud, Pak Rian, dan Bapak Agung, Pak Rinaldi. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, warga negara Indonesia yang berada di AXA yang hari ini bisa hadir. Mungkin tidak hanya dari AXA ya, dari beberapa tempat juga. Selamat datang. Kami sangat berbahagia dan merasa terhormat berada di sini untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan, mungkin sebelum masuk ke sosialisasi yang akan saya sampaikan, nanti akan saya sedikit menyinggung terkait dengan tema pada malam hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengajak sebagai insan yang bertakwa, maka kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bersama-sama dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Baik, pada era perkembangan teknologi digital pada saat ini yang kita sebut sebagai generasi 4.0 atau 5.0, kita memasuki era di mana sudah tidak ada batas lagi antar negara, antar tempat, di belahan bumi manapun. Jadi kita bisa mengakses informasi yang berada di Amerika pada real time, pada saat itu juga. Nah, di sini kami sedikit memesankan kepada para pelaku di dunia media sosial bahwa kita tetap sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berada di luar negeri agar bisa menjaga nama baik bangsa kita, sebab apapun yang kita lakukan di negara orang, pada saat ini kita berada di Arab Saudi, mohon agar kita sama-sama saling menjaga nama baik diri kita dan bangsa kita. Jadi yang disampaikan Pak Rian tadi ada satu, yaitu selalu saring sebelum sharing. Itu hal yang penting kita lakukan. Nanti juga terkait dengan materi saya, kebetulan malam ini saya akan mensosialisasikan prosedur tetap menghadapi kondisi darurat sebenarnya. Tapi di awal kami mencoba untuk mengingatkan kembali bagi penggiat media sosial supaya untuk tetap jangan melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan di negara ini akan berdampak kepada nama baik bangsa kita. Itu saja yang ingin saya pesankan terkait dengan materi. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tadi sudah menyampaikan, saya ingin mensosialisasikan prosedur tetap menghadapi keadaan darurat. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup di negara Arab Saudi, negara yang sedang menghadapi peperangan
kita sama-sama ketahui bahwa Arab Saudi saat ini sedang berperang melawan kelompok Houthi di Yaman. Dan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari, setelah dilantiknya Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat pada tanggal 21 Januari 2021, eskalasi penyerangan Houthi meningkat sangat drastis ke wilayah Arab Saudi. Kita ketahui bersama beberapa tempat mengalami serangan rudal. Bahkan di Jeddah itu ada kilang minyak juga diserang, Aramco juga. Seperti kita baca di media massa. Hal ini membuat kekhawatiran bagi kami yang berada di KBRI untuk membuat satu protap untuk pengamanan diri terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Karena penyerangan itu tidak melihat di mana sasarannya selalu memang objek vital. Tetapi seperti di Najran, Jizan mungkin tidak ada objek vital, tetapi yang dicari adalah korban jiwa. Dan di sana juga kebetulan saya pernah ke sana, ada banyak sekali warga negara Indonesia juga. Dan kebetulan saya juga memberikan sosialisasi ini supaya siap untuk menghadapi kondisi terburuk. Memang pada saat ini kondisi penyerangan dari Houthi sudah melandai, sudah turun. Dan terakhir kali Arab Saudi juga sudah mengajak untuk berdamai kepada kelompok Houthi, karena dirasa Arab Saudi merasa sangat rugi dari sisi politik, ekonomi maupun sosial. Dari sisi politik, bahwa diperkirakan peperangan ini mungkin hanya 3-5 bulan, namun sampai sekarang 6 tahun belum selesai dan belum tahu siapa yang akan memenangkan peperangan ini. Kemudian yang dari sisi ekonomi, mungkin rudal-rudal yang dilepaskan oleh Houthi itu harganya mungkin $1.000 atau $500, tetapi yang buat menghantam rudal itu nilainya bisa sampai ratusan ribu dolar. Ini membuat kerugian di pihak Arab Saudi. Nah, dari sisi sosial tentunya banyak korban jiwa, kelaparan, pengungsi. Nah, posisi kita Indonesia saat ini tidak memihak, tapi kita lebih concern kepada dampak yang diakibatkan oleh peperangan tersebut, yaitu secara kemanusiaan. Ini kami sampaikan sebagai gambaran pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Inilah kondisi terakhir dari negara yang kita tempati saat ini untuk menjadikan kewaspadaan. Ke depan apabila terjadi eskalasi peningkatan serangan sehingga mengakibatkan kita harus evakuasi, apa yang harus kita lakukan? Jadi di dalam prosedur tetap menghadapi keadaan darurat itu kita sudah buat beberapa tingkatan keamanan, tingkatan keadaan, yaitu mulai keadaan waspada, siaga, hingga ke keadaan darurat. Yang perlu menjadi pedoman bagi kita semua adalah kapan terjadinya atau kapan kita tetapkan sebagai keadaan masing-masing keadaan tersebut. Tentunya semua itu akan ditetapkan sesuai dengan keputusan dari Kepala Perwakilan RI berdasarkan analisa dari kami stafnya yang berada di kedutaan. Kita akan menyarankan apakah pada saat ini ada masuk di dalam kondisi waspada, siaga atau darurat. Selanjutnya kita pedomani adalah ikuti himbauan dari otoritas pemerintah setempat. Kalau memang diberlakukan jam malam, ya kita ikuti ketentuan tersebut. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang
tidak penting dilakukan pada saat terjadi atau terjadi peningkatan eskalasi serangan. Kemudian tidak perlu panik dan tetap meningkatkan kewaspadaan, selalu mengikuti berita-berita di media massa, media sosial, supaya kita aware terhadap apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita akan menentukan titik kumpul. Itu nanti akan mungkin kami mohon bantuan dari Bapak sekalian. Menentukan titik kumpul ini adalah tujuannya untuk rencana evakuasi seandainya dibutuhkan. Bapak yang sudah lama tinggal di sini tentunya tahu tempat-tempat yang memudahkan untuk semua warga negara Indonesia berkumpul sebelum dilaksanakan evakuasi. Nah, selanjutnya terkait dengan tema ini adalah tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Seperti pengalaman kemarin, beberapa kali serangan yang dilaksanakan oleh Houthi dan bisa ditangkis oleh anti rudal Arab Saudi, ternyata banyak sekali berita-berita yang berseliweran. Mungkin yang berita-berita video-video yang sudah lama diunggah kembali. Nah, hal ini bisa menimbulkan kepanikan di warga yang tinggal di wilayah Arab Saudi. Sehingga hal-hal seperti ini mungkin tidak perlu dilakukan, karena pada saatnya pemerintah Saudi men-trace atau men-track siapa yang menyebarkan berita hoax ini, itu akan berdampak kepada mungkin secara hukum kepada si pengunggahnya. Jadi kalau memang tidak perlu, kalau memang berita itu tidak penting, tidak perlu disebarluaskan, atau tidak benar, tidak perlu disebarluaskan, daripada itu berdampak kepada diri kita. Kemudian tindakan pengamanan personil apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi eskalasi peningkatan serangan? Yang mungkin saat ini kita tidak harapkan ya, tapi seandainya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jika kita berada di dalam gedung, kita usahakan segera ke lantai paling bawah. Mungkin gedung itu gedung bertingkat, jadi ambil posisi yang paling bawah, duduk di dekat dinding dan jauhi jendela yang ada kaca-kaca ini, karena kalau sudah kena getaran atau itu kaca pecah bisa melukai kita. Sehingga kalaupun kita merapat ke dinding yang bebas dari kaca ataupun dari barang-barang yang bisa jatuh seperti AC seperti ini. Kemudian jika kita berada di luar gedung, segera tiarap dan tutupi kepala untuk melindungi dari pecahan rudal atau peledak lainnya. Hal ini perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan dasar bagaimana kita melakukan pengamanan diri masing-masing apabila ada serangan roket yang mengarah ke wilayah kita. Mungkin pecahannya atau serangan itu langsung di wilayah sekitar kita tidak tahu. Kemudian apabila ada simpatisan, kemudian ada yang kita sebut sebagai lone wolf, serangan sporadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris misalnya terjadi di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindari berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, karena hal ini dapat menimbulkan kita tidak tahu, tiba-tiba orang itu tertangkap, kita juga akan terbawa-bawa dalam permasalahan itu. Kemudian hindari tempat yang rawan, jauhi kerumunan massa, karena aksi teror selalu menyasar kepada orang yang berkerumun dengan harapan jumlah korban yang bisa dicapai bisa cukup besar. Nah, itu bisa menimbulkan rasa teror di antara kita. Kemudian tidak bepergian sendiri. Nanti kalau bepergian pada saat itu usahakan dengan 2 atau 3 orang sebagai body system atau teman kita untuk saling melindungi.
Kemudian tentunya tidak terlibat dalam kelompok atau kegiatan politik apapun yang dilarang oleh pemerintah setempat. Nah, hal ini tentunya akan merugikan kita sendiri apabila negara ini benar-benar akan menerapkan sistem pengamanan yang sangat ketat pada saat itu. Dan yang terakhir adalah tetap kita berhubungan dengan pihak KBRI dan KJRI sebagai perwakilan pemerintah RI di wilayah Arab Saudi. Mungkin dari saya itu saja untuk sosialisasi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita sambil diskusi pada saat acara ini selesai atau kapanpun silakan. Saya sebagai atas saudara mewakili kantor Atang KBRI Riyadh mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap acara ini bisa diikuti hingga selesai dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali ke tema acara hari ini, yang cukup menarik adalah selain kita belajar untuk bisa membuat konten-konten, ternyata di sini juga ada harapan untuk bisa menghasilkan cuan. Ini yang menarik, nanti mungkin para YouTuber bisa memberikan pengalaman-pengalamannya dan menurut saya cukup menjanjikan. Saya ingat kalau waktu saya kecil dulu, ini bahwa sama ya. Kita kalau ditanya sama ibu kita atau orang tua kita atau guru kita, kalau gede mau jadi apa? Nanti kita sebut mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi pilot, kayak gitu-gitu. Tapi kalau anak kita yang sekarang ditanya mau jadi apa? Mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber. Kenapa? Duitnya lebih bagus. Dan itu tidak terfikirkan pada zaman kita. Tapi dengan era digital ini semua hal sangat memungkinkan. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hendra Gunawan atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, resmilah sudah acara pendidikan latihan dasar jurnalistik dan YouTuber. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Dadan. Kepada Ustaz Dadan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kami melaksanakan tugas yaitu membaca doa, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dadan Solehudin, asli dari Cianjur, bekerja di Golden Temp, yaitu selaku tukang pijit. Begitu. Dan saya bekerja di Saudi, alhamdulillah 2 bulan lagi menginjak 6 tahun. Pertama di Habar Batin hampir 4 tahun, terus jadi sekarang balik lagi saya ditugaskan di Al-Hasa. Kemarin dipindah dulu ke Damam hampir 7 bulan, sekarang balik lagi ke Al-Hasa, alhamdulillah. Untuk itu, alhamdulillah di malam ini semoga acara demi acara dilancarkan, diberkahkan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد على كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وحفظك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة. وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian untuk membacakan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dadan. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan doa kita. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita istirahat sejenak sembari mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh panitia.